Hello world, welcome back again to my channel. Jadi ini adalah video percakapan cermin episode 11. Jadi di sini gue itu sedang merasakan bingung karena banyak hal, dan gue juga sedang memikirkan tentang konsep pengembangan diri dan konsep tentang hidup lah gitu. Dan itu justru menjadi paradoks itu, karena sekarang gue jadinya malah kebingungan, dan sekarang gue juga jadi bingung untuk berbicara tentang apa di percakapan cermin kali ini. Dan dari rasa bingung ini menyebabkan mood gue itu agak jelek gitu mungkin ya. Dan yang bisa gue lakukan sekarang ya recover mungkin ya. Ini juga gue gak tahu kenapa, mungkin gue lagi kekurangan tidur, atau mungkin karena sebelumnya gue itu menonton video YouTube secara impulsif gitu. Karena video-video yang gue tonton juga sebenarnya berpotensi untuk informatif dan juga edukatif gitu. Cuman mungkin karena sekarang banyak informasi yang baru gue terima dan itu terlalu menimbun di otak gue gitu, dan ya akhirnya gue gak bisa memprosesnya dengan cukup optimal. Dan ya gue juga sekarang mencoba untuk menulis tentang ya prinsip kehidupan gue, mencoba untuk membuat rasionalisasi lagi agar bagaimana caranya agar gue bisa berkembang menjadi lebih baik lagi. Cuman ya justru gue mencoba untuk menulis beberapa kali, dan gue selalu kebingungan gitu di tengah-tengah menulis itu. Ya, I cannot think clearly now. Gue pertama-tama mencoba untuk menulis tentang konsep dimana gue itu pengen berkembang dengan gaya gue sendiri. Akhirnya bingung sendiri karena satu dan lain hal. Jadi di otak gue itu, di pikiran gue itu kayak ada perdebatan gitu. Jadi gue terpikirkan ide ini, gue juga terpikirkan ide yang melawannya, dan akhirnya terjadi perdebatan. Kadang gue memikirkan bahwasanya ide ini yang ingin gue rasionalkan, dan terkadang ide yang satunya yang menjadi yang menurut gue benar gitu, dan itu saling bertarung gitu. Mungkin karena gue juga kelelahan kognitif, kelelahan secara mental atau bagaimana. Cuman ya mungkin gue harus istirahat dulu gitu dari aktivitas mental. Gue masih belum mengerti gitu sebenarnya apa yang terjadi, dan apakah ini adalah sebuah sugesti gitu, bahwasanya gue berpikir gue itu bingung, dan pada akhirnya ya gue mengkondisikan diri gue sendiri sebagai orang bingung gitu. Gue juga mencoba untuk menulis tentang konsep bahwasanya gue akan melakukan sesuatu ya memang gue inginkan gitu. Cuman akhirnya kebingungan lagi, akhirnya gue menuliskan tentang kebingungan diri gue sendiri gitu. Jadi gue menulis tentang experience gue bingung sekarang itu. Ya pikirannya terasa kacau lagi. Namun ini menjadi ya pembelajaran lah gitu, bahwasanya ada saat-saatnya kayak gini, dan ini juga mengingatkan gue di waktu-waktu sebelumnya bahwasanya saat gue memikirkan tentang suatu gagasan, suatu konsep, misalnya tentang gerakan revolusi pelajar, seringkali juga terjadi hal-hal yang seperti ini gitu, dimana ya awalnya kan gue semangat nih tentang gerakan revolusi pelajar, gue pengen ini itu segala macam. Nah, cuman waktu mulai beraksi
akhirnya gue bingung tentang step-step yang harus gue lakukan itu kayak gimana dan lain hal semacamnya. Mungkin itu juga karena ada ide-ide eksternal lain yang mungkin ikut masuk terhadap gagasan gerakan revolusi pelajar. Cuman ya gue gak bisa memastikan itu gitu. Gue harus mempelajari lebih lanjut tentang kejadian dimana saat gue merasa bingung seperti ini. Dan mungkin coba berikan waktu untuk otak berpikir terlebih dahulu kali ya. Karena gue juga merasa ya ini juga dialami saat gue mencoba untuk menyelesaikan masalah seperti saat gue belajar tentang informatika, konsep-konsep matematika gitu, tentang pemrograman dan gue pernah merasa bingung gitu mencari solusinya seperti apa. Dan saat gue coba meninggalkannya, gue istirahat, ya akhirnya gue bisa berpikir jernih lagi dan menemukan solusinya seperti apa. Dan gue juga mungkin sekarang harus memberikan waktu pada otak gue untuk beristirahat. Ya gue jadi kepikiran quotes gitu, kalau misalnya otak kita merasa kosong, maka bacalah sebuah buku. Dan kalau misalnya otak kita merasa penuh dengan pikiran, overthinking, maka menulislah. Dan kalau misalnya otak kita itu sedang bingung, gak bisa berpikir dengan jernih, ya berilah waktu untuk istirahat. Mungkin istirahat apa yang harus dilakukan gue juga gak tahu. Yang penting ya jangan lakukan hal yang negatif. Mungkin ya perilaku seperti jalan-jalan di luar gitu, yang dimana itu juga bisa mengurangi stres, apalagi kalau misalnya di alam terbuka gitu, di ruang terbuka lah. Beri waktu untuk otak istirahat, atau mungkin bersosial. Karena ya iya sih, di hari ini gue tuh masih kurang paparan terhadap ruang terbuka, kurang paparan terhadap aktivitas sosial gitu, interaksi sosial. Gue menghabiskan waktu di kamar untuk menulis dan menonton YouTube secara impulsif lagi dan lagi. Dan ya mungkin cara terbaik untuk bisa meristirahatkan otak adalah enjoy sih gitu, mungkin ya menikmati, asalkan ya jangan yang negatif lah gitu. Oke, so jadi daripada semakin lama gue semakin bingung dan ngomongnya semakin belibet dan gak jelas, ya sudah, mungkin videonya sampai di sini aja. See you next time in the next video. Goodbye.